Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan yang saya kasihi, kadangkala dalam kehidupan ini kita merasa berat akan beban hidup kita. Kok saya ditinggal oleh istri atau oleh suami saya, dia harus meninggal karena sakit, entah sakitnya apa. Kok anak saya sekolah, kuliah, kok gagal. Kami tidak punya uang untuk melanjutkan anak kuliah. Kok dalam kehidupan ini saya sudah bekerja keras, tapi gaji saya kok tidak naik-naik, bahkan beban hidup begitu berat. Saya harus menanggung keluarga, bayar uang sekolah untuk anak-anak, atau anak-anak mau bayar uang pangkal. Aduh, rasanya begitu berat, kemana saya harus lari. Kadangkala orang memandang orang lain, kok dia kok hidupnya bebannya begitu ringan ya. Kok beban saya begitu berat, kok dia itu orangnya hidupnya enak, hidupnya tentram, hidupnya penuh dengan kesuksesan. Kenapa saya tidak bisa seperti orang itu? Membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa iri, katakanlah iri karena orang itu lebih hebat, lebih lebih kaya, lebih sukses daripada saya. Sedangkan saya kok jadi orang kok miskin, susah melulu, pas-pasan gajinya, ekonomi begini-begini saja. Lalu kita kemudian mempertanyakan, Tuhan itu kok tidak adil kepada saya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini Kamis 14 Juli 2022, di mana bacaan Injil diambil menurut Santo Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Tuhan Yesus mengatakan demikian: "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saya percaya, biar bagaimanapun juga Tuhan tidak akan tega membiarkan kita mempunyai beban berat. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ketika saya berhadapan dengan beban yang berat. Saya pernah mengatakan kan, men-sharingkan pengalaman saya ketika mami saya 10 tahunan yang lalu ketika harus masuk rumah sakit dan dioperasi. 1,5 bulan di rumah sakit, butuh biaya 480-an juta rupiah untuk biaya rumah sakit, dan semuanya itu beres. Padahal saya waktu itu sedang bertugas di Yogyakarta, saya berdua, saya dengan adik saya, dan yang pasti kami bukan orang kaya. Tetapi Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Benar kata Tuhan, "Datanglah kepadaku kalau kamu merasa mempunyai beban yang berat, aku akan memberikan kelegaan." Dan kami mendapatkan kelegaan. Ketika mami saya harus keluar dari rumah sakit, kok ya bisa keluar dengan bebas, dan kami tidak punya hutang kepada orang lain. Kami sepertinya sungguh ditolong oleh Tuhan, ya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku." Belajarlah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun dalam hidup ini, dia tidak enak-enak saja, tapi dia juga memikul salib, bahkan sampai mati memikul salib. Tapi kita memikul beban kita nggak sampai mati, ya. Dan kadangkala kita membandingkan, kok derita saya dengan orang lain deritanya itu lebih kecil, lebih ringan daripada saya, ya. Tapi ingatlah, percayalah, ya, kalimat Tuhan Yesus. "Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Kalau kita terus menerus merasa beban hidup kita berat, maka beban hidup kita itu akan selamanya terasa berat. Tetapi bila kita mau mengatakan, "Tuhan, bantulah saya ketika saya berbeban berat dan tolonglah saya, kuatkanlah saya," dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa dengan gembira memikul beban tersebut. Dulu ketika saya bertugas di Jalan Malang, di depan Jalan Malang itu banyak manusia gerobak. Suami istri dengan beberapa anaknya tinggal di gerobak, tidur di dalam gerobak entah siang entah malam. Dan saya nggak makannya pun saya pikir seadanya. Tetapi
mereka masih bisa hidup. Bayangkan dengan kita. Ya, bukannya saya mengatakan bayangkan dengan diri kita yang ekonominya lebih baik bagaimana, tidak. Tapi lihatlah, mereka juga punya beban dan beban mereka pun berat. Tetapi meskipun kita ini punya beban, katakanlah berat, tetapi yang penting adalah mari kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang punya beban lebih berat daripada kita itu banyak, tapi mereka masih bisa hidup. Tetapi yang penting adalah kita jangan cengeng. Kita tetap percaya akan pertolongan dari Tuhan dan kita berjalan terus. Kita pasti mengalami kekuatan belas kasih dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.